Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita yang akan kita renungkan pada hari ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kitab Wahyu yang dituliskan oleh Yohanes yang merupakan pewahyuan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi melalui Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes menyatakan bahwa ia menerima wahyu dari malaikat yang diutus oleh Yesus Kristus. Menurut Yohanes, orang-orang yang membaca nubuat ini akan berbahagia karena diberkati oleh Allah. Selanjutnya, Yohanes menyampaikan gagasan utama tulisannya. Yesus telah mengalahkan maut, ia berkuasa atas raja-raja bumi, dan akan datang kembali untuk menghakimi semua manusia. Ketika nubuat ini diterima oleh Yohanes, maka dia tersungkur di depan kaki Tuhan. Dia tersungkur sama seperti orang mati. Kesadaran diri yang tidak layak di hadapan Tuhan, ketidakberdayaan, tidak ada yang dapat kita andalkan di hadapan Tuhan selain dari belas kasihan Allah saja. Sebab ketika Allah meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes yang sedang menerima nubuatan tersebut, merupakan tanda belas kasihan Allah terhadap Yohanes. Allah berbelas kasih terhadap orang yang sujud menyembah dan tersungkur di hadapan Tuhan, datang menghadap Tuhan dengan segala kerendahan hati, bukan dengan kecongkakan atau kesombongan, sebab Allah benci terhadap orang yang congkak. Menghadap kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan adalah tanda kerendahan hati dan ketidaklayakan untuk menerima apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ketidakberdayaan di hadapan Tuhan sehingga dia seperti orang mati di hadapan Tuhan. Semua ini menyatakan bahwa Yohanes berpengharapan akan belas kasihan Allah, dan kita juga berpengharapan akan belas kasihan Allah atas kehidupan kita. Seperti Yohanes yang menerima belas kasihan Allah melalui uluran tangan Allah. Tidak hanya sekedar uluran tangan kanan, tetapi Yohanes juga menerima perkataan yang sungguh menguatkan hati Yohanes dalam menerima pewahyuan itu dengan mengatakan, "Jangan takut." Allah mengetahui apa yang kita rasakan. Allah mengetahui apa yang dirasakan oleh Yohanes pada saat itu. Maka dalam uluran tangan kanannya, Allah menguatkan dan menopang Yohanes supaya tidak takut dalam menghadap kepada Tuhan dan menerima nubuatan dari Tuhan. Bisa saja kita takut dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang berat, namun Allah menguatkan kita untuk menerima apa yang harus kita kerjakan. Sebab Allah berkata, "Aku adalah yang awal dan yang akhir." Artinya adalah Allah yang memberi tugas dan tanggung jawab kepada kita adalah Allah penguasa atas segala kuasa yang ada. Dia yang menciptakan dunia dan segala isinya. Maka dia yang mengetahui apa yang telah terjadi,
yang sedang terjadi dan yang akan terjadi atas dunia ini dan seluruh ciptaannya. Allah adalah penguasa atas perjalanan waktu. Dia yang hidup untuk selama-lamanya, yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Sahabat yang baik hati, belas kasihan Tuhan menolong kita dalam menghadap dan menyembah Dia. Dan percayalah kepadanya yang berkuasa atas perjalanan kehidupan kita. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang berkuasa atas perjalanan kehidupan kita. Dia yang merancang dan merencanakan atas kehidupan kita. Dia menyediakan segala yang terbaik bagi kita umat yang dikasihinya. Asal kita mau merendahkan hati kita untuk sujud dan tersungkur di hadapannya, memohon belas kasihannya. Jangan takut, Allah yang berkuasa atas segala kuasa dan yang berbelas kasih dengan uluran tangan kanannya menyertai kita semuanya. Dia yang tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi atas dunia ini dan atas diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah kami boleh tetap percaya kepadamu yang mengetahui atas seluruh perjalanan kehidupan kami, yang merancang perjalanan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu berbelas kasih terhadap kami, menopang kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Dari Engkaulah kami menerima kehidupan, dan Engkau jugalah yang menopang menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Amin.